Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak jemaah sholat maghrib mushola maun yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama kita hormati ketua DKM kita Rahman Sopan, orang tua kita Bapak Haji Rasul, Bapak Effendi, dan wabil khusus yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama Bapak Kiai Mukarrabin, maka Allah itu hidayati. Semoga Allah senantiasa menyiapkan badannya, memudahkan segala urusannya dan menyiapkan badannya. Mari saja kita mulai kajian pada malam minggu ini dengan pembacaan Ummul Quran. Semoga pengajian kita selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada pejuang sholat tahun ini yaitu almarhum Bapak Haji Zuhairi bin Mustafa. Semoga kuburnya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga yang mewakafkan anak ini keluarga Bapak Haji Winarto dan keluarga Bapak Iman selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala binniyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari saja kita mulai acara pengajian kita yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Mukarrabin. Waktu dan tempat saya telah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi waghfir lana Nabiyunal amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wa la na'ami. Ya Rabbi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtarumin, para binispuh, para asatidzah, wabil khusus kepada
Bapak Ahmad Sofan, Sasab dan negaranya, selaku Ketua Mushola At-Ta'awun, yang saya hormati juga Bapak Haji Rastum, Abah Harsono, Mbak Hendy, Alhamdulillah, Mbak Amin Adil, Ustadz Epen, Ustadz Mulyadi, jamaah semuanya yang ya disebutkan satu persatu yang masih ada di luar. Ya, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa memakmurkan waktu malam minggu kita. Kalau orang-orang mau malam minggu pada ya begitu dah, jalan-jalan healing ya. Nah, kita masih ngecedok baik di musola. Kita niatkan kita beriktikaf. Mudah-mudahan niat kita semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung kita lanjut sekarang halaman 47 dari bawah ya. Masih kitab Qami'ut Tughyan, wasyuhada'u. Sekarang menjelaskan kaitannya digiring seluruh makhluk nanti di padang mahsyar. Digambarkan di sini wasyuhada'u, dan bermula orang-orang yang mati syahid kalfarosi, dia nyebrang jembatan Siratal Mustaqim itu seperti kuda as-sabiqi yang berlari. Kalau kuda lari kenceng apa enggak? Kenceng, cuman masih kalah yang sebelumnya. Yang sebelumnya kemarin orang alim yang mengamalkan ilmunya itu seperti angin yang meniup. Ya kan? Terus penggantinya ulama itu seperti burung. Kalau burung terbang sama kuda lari kepetan mana? Kepetan burung kan gitu kan. Ini apa namanya gambaran kita semua kaitannya kaum muslimin atau seluruh, bukan kaum muslimin aja lah, seluruh makhluk, seluruh umat yang ada di padang mahsyar tergantung amal perbuatannya. Maka kalau berbuat baik saja. Kenapa? Amal ini nggak akan pernah ketukar nanti di hari kiamat. Jadi udah masing-masing. Maka kemudian yamuruna, berjalan siapa syuhada finish finaharin, dalam setengah hari. Ya, kalau udah lari kenceng tetap masih membutuhkan waktu setengah hari untuk apa, nyebrang jembatan Siratal Mustaqim. Ini gambaran maksudnya buat kita semua. Wal hujjaju, dan bermula para tuan-tuan haji, yamuruna itu berjalan siapa al hujjaj fi yaumin kamilin, dalam sehari penuh. Kalau tadi yang mati syahid kan setengah hari. Orang-orang yang para haji, Pak Haji dan Bu Haji, nyebrang Siratal Mustaqim itu sehari penuh, masih mending sehari. Ada yang sampai sebulan, sampai ada yang setahun. Coba itu haji yang mabrur. Lo kenapa kok haji sama syuhada aja sampai separuh? Lah syuhada nyawa itu taruhannya. Ya kan begitu kan, nyawa cuma satu waktunya. Nah, kalau orang haji pakai banda, kalau sekarang nggak berarti 100 juta ya. Kalau orang naik haji sama segala-galanya, kalau yang nggak ONH plus, kalau ONH plus kan 200 juta. 200 juta orang dia masih punya aset 2 miliar, itu mesti banyakkan sisanya. Iya kan? Lah orang yang mati syahid nyawa cuman satu-satunya dikasihin, dikorbanin. Masya Allah, itu setengah hari. Oke. Wal muti'una fi syahrin, wal muti'una, dan bermula orang-orang yang taat fi syahrin itu dalam sebulan. Ini orang taat nih, iya kan? Orang yang taat aja nyeberangi Siratal Mustaqim
masih membutuhkan waktu 1 bulan. Terus yang nggak taat bagaimana? Nah itu wal asuna, asu lagi kan ya, wal asuna kan itu kan, dan bermula orang-orang yang berbuat maksiat, itu jamak mudzakkar salim. Wal asuna, dan bermula orang-orang yang berbuat maksiat, yad'una itu meletakkan, menaruh siapa orang-orang yang maksiat, aqdamahum pada telapak kaki mereka, alas siroti atas jembatan sirotol mustaqim, sementara itu wa auzaruhum ala zuhurihim, wa auzaruhum hale, wawunya waw haliyah, hale bermula dosa-dosanya al-asuna orang yang ahli maksiat itu ala zuhurihim atas punggung-punggung mereka. Orang yang berbuat maksiat tadi, kalau yang sebelumnya kan orang yang taat sebulan. Nah kalau orang yang maksiat bagaimana? Nah, kakinya atau telapak kakinya diletakkan di atas jembatan, sementara di punggungnya memikul dosa-dosanya. Maka tergantung dosanya. Dosanya itu hablum minallah apa hablum minan nas. Tuh, masih mendingan, walaupun kalau dibuat perbandingan ya, bukan kita melegalkan dosa kepada Allah. Kalau hablum minallah masih rada mendingan, karena itu urusan kita sama Allah. Syarat tobatnya cuma 3, nyesel, mencabut, istighfar. Ya kan itu kan. Kalau hablum minan nas tambahin 1, harus minta dihalalkan. Kalau harta balikin hartanya. Kalau kita nuduh, saya umpamanya mitnah Ustadz Mul di hadapan orang banyak, saya harus minta maaf kepada orang jamaah tadi menjelaskan perbuatan saya tidak benar, apa yang saya ucapkan tentang berat ya. Itu harus ada istiqlal, itu harus dituntaskan. Nah, karena orang-orang yang maksiat menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim, sementara di punggungnya memikul dosa-dosanya, fayak buruna, maka menyeberang siapa mereka, fatak suju naru jahannama ikhrokohum, fatak suju maka menghendaki apa naru jahannam, neraka jahannam, ikhrokohum pada membakar mereka. Fataro maka melihat apa jahannam, nurul imani pada cahaya iman, fi qulubihim dalam hati-hatinya ya orang yang nyebrang tadi. Fatakulu maka berkata siapa neraka jahanam, apa itu? Jimzai, ya, mu'minu fa inna nuraka atfa'u lahabi. Fatakulu, itu pasti ada yang kurang redaksinya, cuman nggak ada kita pembanding ya. Fa inna nuraka itu apa, mengedarkan itu. Jazan mukminun kan gitu. Kalau enggak gini aja lah, juz ya mukminu, lewatlah kamu, jaza itu maksudnya nyebranglah kamu, ya mukminu hai orang mukmin, fa inna nuraka, nuroki berarti nuroka berarti sesungguhnya cahayamu mukmin, atfa'a itu memadamkan lahabi pada bulat-bulat itu apa? Membaranya. Bulat-bulat itu kan bahasa Inggris ya. Membara ya kan, orang mukmin, nah orang beriman
tadi kan yang orang yang maksiat itu kan tetap menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Kan kemarin digambarkan sebelah kanannya surga, sebelah kirinya neraka jahanam. Nah, kan gitu kan. Nah, ketika orang mukmin tapi maksiat itu lewat jembatan Shiratal Mustaqim, itu neraka jahanam melihat cahaya iman yang ada di dalam hati mereka. Maka pentingnya iman di sini. Enggak, dosa yang paling besar itu kan al-israfu billah, menyekutukan Allah. Termasuk dosa yang berikutnya kufur. Kan gitu kan? Nah, selain dari itu, dosa itu kan masih diampuni. Sebrengsek-brengseknya orang brengsek tapi dia masih beriman. Itu masih ada harapan. Maka orang yang pernah mengucapkan kalimat la syahadat aja, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau membaca la ilaha illallah, itu ada harapan dikeluarkan dari neraka. Lah yang paling bahaya juga orang yang memang dari awal udah musyrik, kufur. Ini bahaya. Nah, gitu. Akhirnya neraka jahanam berkata, hei orang beriman, cepatlah kamu nyebrang lewat, karena cahayamu, cahaya imanmu itu bisa meredupkan, gitu aja, terhadap membaranya apiku. Oh, itu kata neraka jahanam. Kama sebagaimana keterangan afat yang memberi faedahu pada siapa Muhammadun Syekh Muhammad Al-Hamadani. Jadi bisa dipahami ya, ini iman tuh mahal sekali. Fatakulun nazim, faqaulun nazimi wal qadaru, ini membahas syair. Maka bermula ucapannya nazim itu kan wal ba'si wal qadaril jalili wa jam'ina, itu kan bimasarin fil khalaiku tahsamu, kan itu. Wal qadar yaitu lafaz al qadar itu bi fathil dal dengan dibaca fathah dalnya, wal qadar kan termasuk wa antuk mina bil qadari, ya, itu qadar. Qadar itu maksudnya kalau dalnya dibaca sukun, qadrun itu kadar. Bisa dipahami ya? Nah, itu maksudnya, atau pangkat. Makanya itu digaris bawahi, dikasih catatan di fathil dali. Wa qauluhu tahsamu, dan ucapannya musonib dalam nazim yang di atas itu, fi maksarin fihil khalaiku tahsamu, yang dalam kurung itu loh. Itu mimbabi ta'iba yat abu. Ini kalau saya bahas, kalau aki-aki orang nggak pernah belajar sorob, ya nggak, ini bahasannya sorob. Ini masih inget nggak? Ta'iba yat abu. Bab keberapa tuh? Lu lupa gue cewek. Fa'ila yaf'alu. Bab keempat. Oh, santri aja masih mikir. Ini sorob tuh kalau nggak apa di luar kepala ya ribet. Ta'iba yat abu. Oh, gitu ya. Apa namanya, itu bab keempat. Jadi dalam pembanding aja, umpamanya apa yang bapak-bapak apal, Nasoro pada apal ya, Nasoro umpamanya. Nasoro itu kan fi'il madhi. Kalau bahasa Indonesianya pasten, bahasa Indonesia masa lampau. Itu bisa Nasoro yansuru. Itu Nasoro yansuru. Ada yang fa'ala, itu ainnya bisa yaf'ulu, bisa yaf'ilu, bisa yaf'alu, dan fa'ala ainnya itu huruf tengah. Itu bisa fa'a, bisa fa'i, bisa fa'u.
Akhirnya itu yang akan menentukan vokal. Gitu loh. Nah, tahsamu itu termasuk bab taibayat abu. Aetah jalu watas tahi. Maksudnya pada hari kiamat para makhluk itu digiring dalam keadaan malu karena ditampakkan semua amal perbuatannya. Di dunia kita ini korupsi nyolong aman, orang bisa kong kali kong. CCTV itu bisa dijepretin dulu lampunya kan akhirnya nggak nyender dia. Loh iya kan, keandikan ketemu CCTV ala bisa cincai lah ya kak, itu mah udah lagunya TST. Kalau iya kan, tahu sama tahu apa tahu sama tempe. Iya kan, coba itu. Minal iftidhohi, nyatanya dari dipermalukan. Kalau bahasa Jawanya diweleh-weleh no. Ini yang paham hanya Pak Sopan, Pak Ridarsono sama Mas Harjo. Diweleh-weleh masih dipermalukan. Inggal arzi pakai ain ya. Iya pakai ain. Ketika ditampakkan semua amal. Kalau arzun pakai alif, mananya bumi. Makanya vokal itu menentukan, termasuk konsonan. Alal malikil jabbari, atas Allah yang menjadi raja, itu malik. Al jabbari yang maha memaksa. Itu kan sifatnya Allah. Wa makna qaulihi fihil khalaiki tahsamu. Maknanya apa sih maksudnya dalam syair tadi? Ai kullu ahadin, tegasnya bermula setiap orang, yastahilu itu sibuk siapa kullu ahad bikhalihi dengan keadaannya sendiri, fil mahsari di padang mahsyar. Itu gambarkan dalam Al-Quran, yauma yafirul mar'u min akhi, ya kan, wa ummihi wa abi wa so dan seterusnya, masing-masing ketiga hari itu begitu loh. Walaupun syafaat itu ada nanti, tapi pada hari itu belum berfungsi. Itu maksudnya enggak ada, hanya amal perbuatan kita. Itu maksudnya. Wayastabiqun nasu kal jarodil muntasiri. Wayastabiqu dan berkelompok membentuk keadaan lah gampangannya, siapa an-nasu manusia dan menjadi gampangannya siapa an-nasu manusia kal jarodi itu seperti belalang al-muntasiri yang bertebaran fil arzi di muka bumi. Ya gimana sih kalau lagi pagi-pagi habis nanam atau habis panen pagi kan banyak belalang bertebaran itu. Udah seperti itu. Udah sekarang dewek, ada yang malang, ada yang mikung. Tahu banyak kalau lagi kalau bapak-bapak yang ada sering keluar kota, kalau lewat tol malam-malam, itu kan banyak belalang yang begitu kan, terbangan seperti itu. Itu keadaan manusia nanti pada hari kiamat. Wa yubsirul ahma'u ba'dhuhum ba'dhun wa yata'arafuna, dan melihat siapa al-ahma'u, orang-orang yang tadinya saling melindungi, ba'dhuhum yaitu sebagiannya, ba'dhun pada sebagian yang lain. Wa yata'arafuna ya kenal. Ono si A, ono si B, namun wala yatakallamuna dan tidak saling bicara. Gimana mau ngomong? Ngerasain mencekam. Nah, itu makanya dalam kita baca ya Rabbi bin Sofa itu kan, wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahi. Ini nanti akan syafaatnya Nabi itu
nanti akan berperang. Maka ada, entar dah. Wahum khufatun auratun. Dan bermula seluruh umat manusia khufatun itu ngodok. Tahu ngodok gak? Ngodok itu nggak pakai sendal. nyeker. Nah, itu salah kitab kalian. Itu kan urotun yang sebenarnya itu mem, itu kan mem bak mem ya. Yang benar itu urotun. Ain. Ganti. Itu jelas, itu udah pasti salah. Urotun itu lihat pembandingnya itu. Urotun itu coba jadi minjem pulpennya. Ini kan bawa pulpen tuh. Lu ngaji modalnya apa tuh? Terus bawa pulpen orang. Nih, ganti ain. Auratun itu yang telanjang. Kakinya nyeker, badannya telanjang. Itu yang pernah digambarkan itu Siti Aisyah aja sampai protes malu. Gitu kan. Ya perempuan kan, nalurinya kan memang seperti itu. Masa ibaratnya laki-laki sama perempuan udah nyeker nggak pakai baju segala macam, malu begitu. Kan gitu kan kata jawaban Nabi, buru-buru mikirin begituan. Tak ubahnya itu waktu saya kecelakaan ya puasa tahun duluan kemarin itu ya kan, udah ngerasain sakit ya kok. Udah soal celana mau dirobek mau bunuh anak kan udah nggak ada malu kan, karena ngerasain sakit yang diderita, istilahnya begitu. Kan sampai baju dirobek, celana dirobek itu kan, digunting ya di rumah sakit. Itu gambarnya seperti itu. Musatun itu memnya juga itu jelimet itu jamak taksir semuanya. Musatun orang yang jalan kaki dari kiamat itu nanti. Tuh. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkatanya begini, yub asun nasu hufatan uratan ghurlan. Yub asu dikirim siapa an-nasu manusia hufatan, hal itu tadi nyekermen. Maka ada merek sendal namanya nyekermen kan. Urotan, nah itu kan ain kan. Nah itu yang benar. Hali telanjang, zamannya arin. Gurlan ya jalan tadi. Pot al tenggelam sama keringetnya. Ada yang keringetnya semata kaki, ada yang selutut, ada yang seperut, ada yang sedada, ada yang sampai itu tadi, ada yang sampai tenggelam. Lah iya kan. Oh, udhunun itu telinga, bukan hidung. Kan iya kan? Kalau hidung lah anfun. Suhumal adzan ini pentil. Ini kan telinga, lubangnya yang depan kan ada kayak lubang cendiran, itu sahmatun, jamaknya suhum. Ada yang tenggelam keringet sampai segitu, setelinga. Ada yang dalam satu riwayat ada yang sampai benar-benar tenggelam. Famakna kufatan, maka bermula maknanya kufatun itu ghairu labisina ni'al, enggak memakai an-ni'ala pada sendal. Wa makna urotin, dan bermula maknanya urot itu ghairu masturina, enggak ditutup bajunya. Terus wa makna hurlan itu maknanya ternyata ghairu mahtunina, enggak disunat. Enggak disunat itu apa? Ya enggak disunat, jadi hitam. Nah, jadi nanti lahir. Kalau orang lahir itu kan belum disunat ya. Nah itu nanti pada hari kiamat pun hurlan itu maksudnya enggak disunat, enggak dihitam. Maka sunat yang wajib itu kan hitam. Sunat
tapi wajib bagi laki-laki loh. Lah iya kan? Lah kan bahasa kitanya khitan itu sunnah. Iya kan? Emang ada sunat itu wajib? Lah ada. Khitan itu kan sunat itu wajib. Iya kan? Bahasa kita khitan kan sunat. Emang lagi ngapain acara hajatan? Sunatan. Iya kan? Kan bahasa kita sunat tapi wajib. Ini khitan maksudnya. Ini mah nggak usah serius-serius. Kan? Oke. Kolak udah titik. Sebelum saya lanjut, masa dari kemarin-kemarin nggak pernah dibuka pertanyaan. Barangkali ada yang mau nanya, silakan. Beb Endi. Memang ribet juga ya. Ulama pun kontroversi. Dalam arti kalau secara yang tegas ya nggak diterima kan gitu kan, karena inna dina indallahil Islam. Tapi masih bagus. Dalam arti bagus gini, saya pernah baca juga keterangan di Sayyid Qutb itu tahta bilalil Quran tafsir itu masih mending orang-orang yang seperti itu nanti diperlakukan oleh Allah kunu turoba, jadilah kamu ini tanah, tapi dengan syarat berperilaku baik ya. Ngerti maksudnya? Dia yang tadi disampaikan itu, tapi seperti lu bener loh, mereka ngaku nabi, tapi nabinya nabi ada. Bisa dipahami ya? Memang seperti itu. Kalau itu kan pamannya nabi. Nah, itu pernah juga saya jelaskan sampai pamanda Abu Thalib, ya kan? Kalau kakeknya kan Abdul Thalib. Itu karena memang kondisi beliau pun sampai meninggalnya nggak beriman. Ya tetap kondisi tidak beriman sampai sih memang terjadi pro kontra juga. Ada yang penceramah yang marah-marah gara-gara menyampaikan itu. Tapi itu dalam kitab Sarah Sapina itu kasih waktu saja. Itu ada syairnya diriwayatkan, itu adalah syairnya Abu Thalib. Itu syairnya ada dua syair, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Syair yang pertama, laulal malamatu au hadaru masabbatin lawajatani samkham bidzaka mubina. Itu boleh kalau antum punya Sarah Safinatun Najah, namanya kitab Kasifatus Saja. Itu di sarahnya ada. Saya tahu di anadina Muhammadin, sesungguhnya Nabi, agamanya Nabi Muhammad itu min khairi adyanil bariyati dina, sebaik-baiknya agama. Tapi sayang, laulal malamatu au hadaru masabatin, kalau sampai saya nggak dipaidu itu disalahkan kan gitu. Paidu bahasa Jawa itu disalahkan, itu malama. Au hadaru masabatin, atau takut dimaki-maki oleh pembesar-pembesar suku Quraisy yang lain. Lawajatani samham bidzaka mubina. Ini saya kau jumpai aku dalam keadaan memeluk ajarannya Muhammad. Tapi sejarah membuktikan ya beliau memang belum bersyahadat. Itu kalau yang selama ini saya tahu seperti itu. Makanya saya sempat kaget juga kalau melihat penceramah, orang siapa yang mengatakan pamannya Nabi gini. Ya, emang kenyataannya begitu kok. Kan gitu kan? Kan ada juga paman Nabi yang didoakan oleh Nabi, yang kaitannya Allahumma a'izil islama bi asadain, yaitu Sayyidina
Ya, satu lagi. Ya, Sayyidina Umar, yang satu lagi Sayyidina Hamzah. Nah, Sayyidina Hamzah ini kan termasuk pamannya Nabi. Ya iya kan? Loh, termasuk Sayyidina Abbas. Ya bener ya, kan Ibnu Abbas itu. Nah, itu kan diantaranya. Jadi ya inilah yang harga mahal yang nggak boleh dilepas dari setiap mukmin, dari setiap muslim adalah keimanan. Lah masalahnya menebarkan keimanan ini berat. Ayo kita mendakwai siapa kita? Lah iya kan? Ayo. Ini live-nya kalau nggak live saya bedah ini. Lo ingat kita itu bagaimana yang dilakukan oleh ya termasuk kaitannya Pulau Jawa yang kita terkenal adalah Syekh Subakir. Loh ya, nah dekatnya sampean kan. Tapi kemarin belum pernah ke Gunung Tidar kan? Iya, loh masih tahuan saya kok belum tahu gitu kan. Di Gunung Tidar di Magelang. Lah itu bagaimana termasuk, makanya jangan gampang mencela kalau kita nggak tahu ya. Termasuk apa yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga tadi kan gitu kan. Maka para pendai itu nggak pernah terpancing untuk ikut maki-maki, nggak pernah terpancing untuk marah. Kenapa? Ya karena untuk Nasruddin menebarkan agama kayak hakikat hidayah itu punya Allah. Ini tolong garis bawahi. Kita hanya menjadi sebab untuk menyampaikan, tapi orang yang menyampaikan itu pun harus berarti bersih, berarti legowo. Nggak boleh pendendam. Mana Nabi yang kajang disuapi oleh Yahudi buta? Iya kan? Apakah pernah Nabi marah? Enggak pernah. Maka ketika kita dihujat kafir, sesat, kadang-kadang bahasa kebun binatang itu sampai di telinga kita. Kalau kita masih gelagapan, masih marahan, sulit untuk mengajak orang-orang di luar agama itu akan masuk ke agama itu tolong garis bawahi. Maka kenapa ada istilahnya sampai kidung rumeksa ing wengi. Orang kan disangkanya itu klenik dukun, salah. Itu bahasa doa yang diterjemahkan ono kidung rumeksa ing wengi. Kan gitu kan? Ini sebenarnya bentuk doa yang diterjemahkan menjadi bahasa kita. Itu loh maksudnya. Oke. Berhubung cetatit kok pas sampai wabian nomor dia ya. Oke, sementara ini dulu karena udah isya. Saya juga mau ada rapat ini kayak kurang banget ya. Ada 2 rapat ini. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.